Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fluida statik, yaitu tentang tekanan. Kita dahului dengan mengingat kembali wujud benda yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada padat, cair, dan gas. Fluida itu merupakan zat alir, yaitu zat yang dapat mengalir. Ada dua macam. Yang pertama cair, ini bersifat inkompresibel, tidak dapat dimampatkan. Sedangkan yang kedua ada gas, bersifat kompresibel, dapat dimampatkan. Arah gaya pada fluida ini selalu tegak lurus dengan bidang sentuh benda. Ini panah-panah ini merupakan arah gaya dorong fluida. Ini selalu tegak lurus pada wadah bendanya. Sedangkan bentuk permukaan fluida statis, kalau kita perhatikan ada wadah tegak diisi zat cair, kemudian yang satu miring. Ternyata dua-duanya permukaannya berbentuk mendatar. Selanjutnya ada besaran yang namanya massa jenis atau rapat massa, disimbolkan dengan ρ. Jika kita memiliki batu dan kapas dengan ukuran yang sama, maka batu ini lebih besar massanya daripada kapas, atau terasa lebih berat daripada kapas. Nah, untuk massa jenis sendiri ini kita definisikan sebagai massa benda tiap satuan volume. Atau jika dirumuskan secara matematis, yaitu ρ sama dengan M per V. Kita cek satuannya. M ini adalah massa, satuannya kilogram, sedangkan V ini adalah volume, satuannya meter kubik, sehingga ρ atau massa jenis ini satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada tekanan, kita simbolkan dengan P. Ini ada demonstrasi. Sebuah balon didorongkan kepada paku berjajar sangat banyak, ternyata dia tidak meletus. Sedangkan ketika didorongkan pada satu paku saja, dia meletus. Bagaimana penjelasannya? Nah, tekanan atau P ini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tiap satuan luas. P. Kalau di matematikanya, gaya itu F, tiap satuan luas berarti per A. Untuk satuannya, F itu gaya, satuannya adalah Newton, sedangkan A adalah luas permukaan atau luas penampang, satuannya meter persegi. Untuk penjelasannya, ketika ini balon ditekankan pada paku yang banyak, kenapa tidak meletus? Ini adalah ketika itu A-nya, kalau dia berjajar banyak seperti ini, maka permukaan yang mengenai balon itu besar, A-nya besar, luas permukaannya besar, maka P-nya, jika ini besar, bawahnya besar, maka P-nya akan kecil, sehingga dia tidak meletus.
Sedangkan yang keadaan 2 pada pakunya 1, maka A-nya permukaannya adalah kecil, sehingga P-nya menjadi besar. Ini kenapa balon pada keadaan 2 itu meletus. Ini tidak meletus. Yang keadaan 2 meletus. Selanjutnya ada demonstrasi lagi tentang contoh tekanan. Tekanan udara luar. Kita punya wadah berisi air penuh, kemudian dibalik, diberi kertas dulu, kemudian dibalik. Kita lihat apa yang terjadi. Yang kita pegang adalah wadahnya, ternyata tidak tumpah airnya. Ini terjadi karena mendapat tekanan udara luar, terutama di bagian bawah ini ada tekanan udara luar atau P0. Contoh selanjutnya ada tekanan pada kaleng yang dipanaskan. Kita panaskan dulu kaleng, kemudian kita masukkan ke air. Kita perhatikan di sini ternyata kalengnya menjadi mengempis. Mengapa terjadi demikian? Nah, ketika kalengnya dipanaskan, ini udara di dalam kaleng tekanannya meningkat, sehingga ketika dimasukkan ke air dia menekan keluar, menekan ke air. Nah, sedangkan udara di sekitar kaleng dia berusaha menekan kaleng, karena udara di dalam kaleng tadi kan keluar lewat bawah ini, sehingga yang sekitar kiri kanannya ada tekanan udara luar, sehingga kalengnya mengempis. Yang ini ada percobaan tekanan pada sifon. Kita perhatikan, kalau kita beri pipa pada cairan yang atas ini, kemudian agak sedot sedikit, selanjutnya cairan akan berpindah dari atas ke bawah melalui pipa ini. Ini terjadi karena ada perbedaan ketinggian dan dilanjutkan dengan adanya gravitasi. Contoh selanjutnya tekanan pada suction. Suction ini karet ya, yang biasanya kita pakai untuk merekatkan hiasan pada kaca mobil atau cantolan atau apalah. Ini ketika dua suction direkatkan, sulit sekali dilepaskan. Seperti itu. Sampai bisa mengangkat kursi. Ini terjadi karena ada tekanan udara juga. Kalau yang ini contoh bola yang bisa dibuka dan ditutup ya, kemudian dipasang ke vakum, ini disedot udaranya sehingga udara di dalam bola ini menjadi hampa. Ketika sudah hampa, apa yang terjadi ketika dilepas? Ternyata menjadi sulit. Ya. Ini terjadi karena di dalam bola ini vakum atau hampa, sehingga ada tekanan udara dari berbagai sisi dari luar bola, tekanan udara P0. Selanjutnya ada contoh tekanan, alat ukur tekanan, ini namanya gauge, pressure gauge, alat ukur tekanan. Kita lihat penampang wadah zat cairnya seperti ini. Yang pertama, ini wadahnya bisa ditarik naik turun, yang bagian sini.
Kemudian yang bagian ini yang kita ukur tekanannya, wadahnya diganti ya, penambangnya berbeda. Kita lihat apa yang terjadi, apakah tekanannya sama. Perhatikan ininya. Nah, ternyata ketika ininya, ketinggiannya atau kedalamannya sama, maka tekanannya di sini terbaca sama. Ini berarti bahwa bentuk wadahnya itu tidak mempengaruhi besarnya tekanan. Yaitu jika kedalamannya sama, maka tekanannya sama. Jadi seperti ini, misalkan ada macam-macam A, B, C, D, E, model penambangnya beda-beda, tetapi jika kedalamannya sama, nih kedalamannya H, sama, maka tekanannya sama. C, B, D, B, E. Hanya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidro itu air, statis diam. Jadi tekanan yang dimiliki oleh zat cair yang diam. Di sini diilustrasikan ada sebuah wadah diisi air. Titik A ini adalah permukaannya, kemudian titik B adalah dasarnya. Kedalaman titik B ini adalah H. Nah, tekanan di B pada dasar wadah ini bisa kita uraikan besarnya, yaitu P sama dengan F per A. Rumus tekanan tadi ya. Kemudian yang bekerja di sini, yang sebagai F-nya adalah berat zat cair. Yang beratnya sendiri itu bisa kita uraikan mg, sehingga ini A. Kita ingat rumus massa jenis tadi ya, Rho sama dengan M per V. Sehingga kalau kita punya massa, itu bisa kita tuliskan Rho kali V. Sehingga persamaan yang kanan ini bisa kita tuliskan ulang menjadi Rho V G A. Nah, sedangkan selanjutnya ininya menggantikan M, jadinya Rho Vg, sedangkan V nya sendiri itu volume itu luas alas kali ketinggian atau kedalaman ya di sini. Nah, ini A. Yang atas dan bawah bisa kita coret sehingga P sama dengan Rho G H. Ini adalah persamaan tekanan hidrostatis. Kalau kita perhatikan, tekanan di sini tidak tergantung pada model wadahnya. Jadi tergantung pada massa jenis zat cair itu, kemudian percepatan gravitasi, dan hanya adalah kedalaman. Jadi di mana P adalah tekanan hidrostatis, kemudian Rho dulu ya, Rho nya adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, sedangkan G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan H adalah kedalaman atau meter. Selanjutnya ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak ini adalah tekanan total. Total apa? Itu P
tekanan total dari tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatik. Misalkan di kedalaman B ini ya, di posisi B kedalamannya adalah H, maka yang dirasakan oleh si B ini adalah tekanan hidrostatik dan tekanan udara luar P0. Di P0 ditambah tekanan hidrostatik tadi rho G H. Ini adalah tekanan mutlak. P-nya tekanan mutlak. Kemudian P0-nya tekanan udara luar. Sedangkan pH adalah tekanan hidrostatik. Selanjutnya ada barometer. Barometer ini merupakan alat ukur tekanan. Bar itu tekanannya. Nah, ini diilhami dari percobaan Torricelli yang mencari tekanan udara luar itu besarnya berapa. Dia melakukan percobaan yaitu membalik suatu tabung pada cairan raksa. Ini raksa. Ternyata ketika tabungnya ini dibalik pada raksa, maka ada kenaikan permukaan raksa segini. Nah, ini ketinggiannya hanya raksa pada keadaan ini adalah 76 cm. Karena ini raksa maka dinamakan 76 cm Hg. Nah, sesuai dengan hukum hidrostatik tadi, tekanan hidrostatik, bahwa pada zat cair itu yang mempengaruhi tekanan adalah kedalamannya, atau pada titik-titik yang sama ini memiliki tekanan yang sama, sehingga yang ini merupakan tekanan udara luar dan yang di sini merupakan tekanan dari raksa tadi memiliki kesamaan, sehingga bisa kita tuliskan PO itu sama dengan P-nya si Hg. Tekanan udara luar sama dengan tekanan raksanya. Yang mana kalau punyanya si raksa maka bisa kita tuliskan di sini 1 atm, 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Kemudian H-nya itu sama dengan 76 cm sama dengan 0,76 meter, sedangkan kita pakai G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. P0-nya sama dengan 1 atmosfer, maka P0 yang dari raksa ini bisa kita tuliskan sama dengan rho kali G kali H, sehingga 1 atmosfer itu sama dengan 13,6 ini adalah massa jenis raksa ya, kali 10 pangkat 3, percepatan gravitasinya 9,8, kedalamannya 0,76. Ini dihasilkan angka 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jadi 1 atmosfer itu sama dengan ini satuan, konversi satuan pada tekanannya, atau bisa juga sama dengan 76 cm Hg.
Nah, kalau pada yang kiri ini apa? Ini contoh barometer mengukur tekanan. Jadi di titik A dan B ini tekanannya sama. Di titik A dan B tekanan sama. Nah, sedangkan di titik B ini tekanannya dipengaruhi oleh zat cair yang di sini. Jadi di sini ada pH, sedangkan yang di permukaan ini ada tekanan udara luar atau P0. Sehingga PA ini sama dengan P0 ditambah pH. Ini tekanan udara di A sama dengan P0 plus pH, sedangkan pH-nya sendiri bisa kita cari dengan rho GH. Jadi tekanan di A hasilnya itu. Nah, ini selanjutnya kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Lakukan di rumah. Yang pertama, siapkan 2 gelas plastik A dan B. Yang satu lubangi secara mendatar, yang satunya secara vertikal. Silakan diisi air, kemudian amati apa yang terjadi. Sedangkan yang percobaan 2 ini ada kantong plastik, kalian beri lubang acak menggunakan jarum, kemudian dikasih air, lalu ditekan atau diperas. Amati pancaran airnya bagaimana. Kemudian selanjutnya siapkan gelas, telur, air, dan garam, juga pengaduk. Kalian masukkan telur pada air di dalam wadah, amati yang terjadi. Kemudian masukkan garam sedikit demi sedikit. Lalu amati apa yang terjadi. Bagaimana jika garamnya terus ditambahkan sampai banyak ya. Hasilnya kalian foto, kegiatannya kalian foto, kemudian hasilnya dituliskan di buku, hasilnya diupload di link yang disediakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.